dalam amal jamaah ini semuanya harus fokus pada tugas-tugas utama yang harus dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan amal jamaah itu, bukan sesuai dengan selera masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan Allah menambahkannya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah terpilih ya. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari kebutuhan dakwah ya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perjalanan partai ataupun perjalanan dakwah ini. Ikhwah fillah, Ustadz Hilmi pernah menyampaikan satu nasihat. Perbedaan antara dakwah dan politik. Perbedaan antara politisi dan dai. Kata beliau mengingatkan, kalau politik atau politisi itu bekerjanya saat-saat pemilu, dari pemilu ke pemilu. Kalau dakwah atau dai itu kerjanya dari generasi ke generasi. Sehingga lebih lebih panjang dakwah daripada kerja-kerja politik, karena memang dakwah itu politik itu bagian dari dakwah. Karena itu setelah agenda politik sudah kita laksanakan dan kita punya waktu panjang, maka seharusnya, karena kita semua sepakat partai ini adalah partai dakwah, maka kita tetap harus menjaga karakteristik partai dakwah itu, bukan menjadi partai politik murni. Tapi ingat kalimat dakwah yang memang itu menjadi landasan gerak kita sejak dari awal. Karena itu ya mudah-mudahan agenda-agenda ke depan, karena mungkin agenda politiknya juga tidak terlalu padat, bisa diisi dengan agenda-agenda dakwah, regenerasi, ya, melakukan pembinaan yang memang sangat diperlukan untuk menunjang gerakan politik itu sendiri. Saya beberapa 2 hari atau 3 hari yang lalu saya diundang teman-teman DPW di Jogja. Di Jogja itu mencanangkan pembinaan, bangkit pembinaan. Setiap kader diminta untuk melakukan pembinaan dan sudah diberikan motivasi sebelumnya. Berjalan sekitar, saya sejak mengisi acara Gumrega Tarbiyah itu sudah sekitar 1 tahun. Ya, sekitar 1 tahun mereka melonceng, memotivasi kader sejuk DIY, dan kemarin fik ya ada 8.000 binaan baru yang terdaftar dan sudah terdistribusikan.
dan bukan sekedar mencantumkan nama, karena waktu itu mereka menyampaikan pada saya, ini semuanya fix, Ustaz. Karena yang kita minta masing-masing kader anggota itu mendaftar siapa orang yang bisa dibina, bukan sekedar kira-kira saja. Pastikan, walaupun antum cuma dapat 1 atau 2 orang, tapi pastikan bahwa itu orang yang memang bisa dialak. Dan kemarin saya diminta untuk kira-kira meresmikan lah semacam gitu, memberikan finishing touch-nya gitu. Ada tercatat 8.000, bisa bayangkan. Dan mereka semua siap. Saya kira ini pekerjaan dakwah yang kalau bisa terlaksanakan akan bisa membackup gerakan politik itu sendiri. Karena itu sekali lagi mari kita isi waktu kosong kita ke depan dengan agenda utama kaderisasi atau tauris, ya, tauris dakwi yang di sebagian besar kalau tidak semuanya mengeluhkan tentang proses ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengusung dakwah ini, maka setiap orang sebetulnya punya pos perjuangan yang menjadi tanggung jawab setiap muslim sebetulnya. Karena dakwah ini bisa menerima semua potensi orang. Kalau berbicara tentang dakwah, kita bisa lihat di dakwah Rasulullah SAW dari orang yang paling atas sampai orang yang paling bawah. Sejak dari awal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, dan dari bawah ada Bilal, ada Sumayyah, bahkan ada yang buta, ya, Ibnu Ummi Maktum, dan masing-masing mereka menjaga pos perjuangannya dan mendapatkan penghargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tukang adzannya saja itu kan satu pos yang menurut kita nggak terlalu penting gitu mungkin kita. Tapi di situ Bilal memanfaatkan, menjaga posnya dengan sangat serius dan akhirnya mendapatkan jaminan masuk surga. Jadi sebetulnya kalau kita masing-masing memiliki kesadaran, masing-masing menjaga posnya, sejatinya kita tidak akan kekurangan kader atau anggota inti yang aktif melaksanakan tugas-tugas dakwah. Tugas ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba li abdin akhidin bi inani farasi fi sabilillah." Beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kudanya, kendali kudanya itu di jalan Allah. As'asa ra'suhu, rambutnya kusut, mughbarratin qadamahu, dan kedua kakinya berdebu. Nah, di lanjutan hadis itu menyebutkan, in kana fil khirasati kana fil khirasah. Kalau dia dapat tugas menjaga, dia laksanakan tugas khirasah itu dengan sebaik-baiknya. Wa in kana fis saqati kana fis saqati.
Dan kalau dia mendapatkan tugas di kata as-saqah itu dalam penjelasan syarah hadis itu ada yang menerjemahkan kalau dia diberi tugas di pasukan bagian belakang, pasukan apa itu, sapu jagat dia. Dia pakai belakang terakhir, orang udah berangkat dia yang terakhir. Jangan-jangan ada yang tertinggal, sehingga kita lihat ada kasus Ummul Mukminin Aisyah kehilangan kalungnya itu. Nah, itu yang menemukan siapa nama sahabat itu ya, Sofwan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan as-saqah. Ada lagi syarah yang menjelaskan kata as-saqah di sini itu adalah orang yang bertugas memberikan minum. Ya, as-saqah itu yang tugas kalau ada rapat, ada apa, dia bagian yang inilah gitu, konsumsi lah kira-kira begitu. Maka dia melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Artinya ya kader-kader dakwah itu siap ditugaskan di posisi manapun. Ya, tidak pilih-pilih juga. Giliran dapat bagian belakang ya sudah tugas itu dilaksanakan. Enggak dapat tugas apa-apa, dia tetap menjaga pos yang menjadi tanggung jawab pribadi. Sehingga ya jangan sampai Islam ini kira-kira begitu, kalau dalam konteks perang gitu, jangan sampai umat Islam atau pasukan kaum muslimin itu bisa diserang oleh lawan justru dari diri kita, dimulai dari kelemahan kita sebagai pribadi. Nah, begitu juga dalam kerja amal jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan dakwah ini, dalam amal jamaah ini, kata Adham Sarkawi dalam salah satu tulisannya, ketika beliau mengambil pelajaran tentang Yusha bin Nun. Dalam amal jamaah itu, masing-masing kita sebagai anggota partai ataupun anggota jamaah ini ya, bekerja ya, atau harus bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan, bukan sesuai dengan keinginan saya, karena kita berada di dalam amal jamaah. Kalau sekarang kebutuhan amal dakwah kita, kebutuhan meningkatkan kaderisasi, maka seharusnya kita semuanya merespon kebutuhan ini, karena ini sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Tapi kadang sebagian orang, nah itu bukan mood saya, bukan saya nggak punya ini lagi dan lain sebagainya. Jadi masing-masing memilih seleranya sendiri. Kalau masing-masing memilih seleranya sendiri, maka amal jamaah ini tidak bisa berjalan maksimal. Nah, kesimpulan ini diambil oleh Adham Sarkawi dari kisahnya Yusha bin Nun. Kembali kepada tadi itu ya, kisah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Dia dulu muridnya Nabi Musa, yang mendampingi perjalanan Nabi Musa menemui Khidir itu dia ini, yang waktu itu masih muda. Idz qala Musa li fatahu. Dia berarti masih muda, dia jadi muridnya. Dan ini sekaligus pelajaran bagi kita gimana Nabi Musa melakukan kaderisasi, bahkan kaderisasi kenabian. Ya, karena setelah itu dia jadi
nabi. Setelah Nabi Musa wafat, dia nanti diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, kita sekarang nggak mengkader nabi nih, ya dai saja. Tapi kalau Nabi Musa yang dikader itu nabi, dan Nabi Musa sukses mengkader dua nabi, yang satu saudaranya sendiri Harun, dan itu setelah diusulkan Nabi Musa kepada Allah. Jadi diusulkan, ya Allah angkat saudara saya ini jadi nabi, dan disetujui oleh Allah. Jadi takwimnya lulus, langsung diajukannya kepada Allah. Nah, Yusha bin Nun ini terus mendampingi Nabi Musa sampai saat Nabi Musa setelah lolos dari kejaran Fir'aun, ya, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah menghadap menemui Allah di Tur Saina itu, dan setelah itu mendapatkan tugas untuk membawa Bani Israel masuk membebaskan Masjidil Aqsa atau Palestina. Tapi kemudian mereka tidak mau. Dan akhirnya dihukum oleh Allah berada dalam situasi kebingungan di wilayah Sinai sekarang, Sinai. Mereka terus nggak bisa keluar dari Sinai. Setiap kali mau datang ke Palestina, menjelang datang ke Palestina ditidurkan oleh Allah dan kembali lagi. Begitu terusnya dalam riwayat. Dan akhirnya kemudian menjelang berakhirnya masa-masa kebingungan selama 40 tahun itu, Nabi Harun meninggal. Kemudian 2 tahun setelah Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal. Lalu kemudian Yusha bin Nun ini setelah itu diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah diangkat menjadi nabi, akhirnya misi untuk masuk Palestina dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Dalam persiapan seleksi pasukan sama dengan Tolut. Setiap kali mau membawa Bani Israel itu, pasukan Bani Israel selalu diseleksi. Karena ini memang harus berlapis seleksi yang dilakukan. Karena memang mereka ini punya karakter khusus. Nah, menarik seleksi yang dilakukan oleh Yusha bin Nun. Di antara pasukan yang disiapkan itu, dia mengeluarkan satu aturan seleksi. Ada 3 orang yang nggak boleh ikut dalam pasukan pembebasan. Yang pertama, orang yang baru menikah dan masih dalam suasana bulan madu, bahkan belum melaksanakan malam pertamanya. Mungkin ada sebagian orang malam pertamanya lama, perlu waktu lama. Itu yang nggak boleh ikut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang sedang bangun rumah dan belum selesai pembangunannya, tinggal atapnya atau apanya, nggak boleh ikut. Yang ketiga, siapa yang baru saja beli kambing atau onta, kambing, onta, bunting, yang dia masih nunggu-nunggu kelahirannya. 3 orang ini nggak boleh ikut. Menariknya oleh para pensarah itu dijelaskan. Kenapa 3 golongan ini nggak boleh ikut? Sebetulnya ini sampel saja, bukan berarti 3 orang ini saja. Tapi konsiderannya itu yang penting. Katanya, sebab 3 orang ini kalau diajak berjuang, pikirannya bukan tertuju pada perjuangan, tapi dia tertuju pada tadi mikirin ontanya kapan beranak, ya, mikirin istrinya yang baru menikah, dan mikirin rumah yang belum selesai. Walaupun
di zaman Nabi itu ada siapa? Handolah ya, Ghasilul Malaika itu. Malamnya baru malam pertama, besoknya ada perang dan kemudian bisa perang. Tapi ini yang berlaku di zamannya Yusa bin. Dari sini kemudian Adam Sarkawi menyimpulkan tadi itu. Dalam perjuangan ini yang apa yang harus dilakukan itu ada sesuai dengan kebutuhan itu, bukan sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalau mengikuti selera masing-masing, ya, apa yang menjadi tugas utama ini tidak terkerjakan dengan maksimal, karena pikirannya terbawa ke sana. Itu intinya. Kalau antum sedang bangun rumah, ya, dan itu tidak mengganggu, nggak apa-apa. Tapi kalau habis nikah jangan antum ajak mukhayyam. Kira-kira begitu. Nanti malah di mukhayyamnya dia nggak konsentrasi, jatuh dan sebagainya. Tapi itu intinya. Dalam amal jamaah ini semuanya harus fokus pada tugas-tugas utama yang harus dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan amal jamaah itu, bukan sesuai dengan selera masing-masing. Dalam lanjutan kisahnya itu kalau kita baca, ya, kisahnya agak panjang, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi perang, ya, dia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu hukum yang berlaku tentang ghanimah, tentang barang pampasan itu gak boleh dimiliki. Dia harus dikumpulkan terus, di semuanya dikumpulkan di tanah lapang. Kalau sudah terkumpul semuanya, nanti Allah akan kirim petir dan membakar ghanimah. Itu berlaku pada semua nabi yang melakukan peperangan sebelum Rasulullah SAW. Dan setelah datang Nabi kita Muhammad itu dirubah, karena Allah tahu umat Nabi Muhammad ini tidak sekuat mereka. Gak dapat ghanimah, mereka tetap bisa berjuang. Kadang di kita ini kalau nggak dapat ghanimah kurang semangat. Nah, ketika barang-barang ghanimah itu dikumpulkan, ditunggu oleh Yusa bin Nun, nggak ada petir yang datang. Ditunggu sehari, 2 hari, nggak ada petir. Lalu kemudian dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa petir tidak datang dan tidak menghaluskan ghanimah itu? Karena di antara pasukanmu ada yang nilep ghanimah. Coba, ini seleksi yang padahal tadi itu sudah seleksi yang luar biasa, tapi masih ada yang nilep ghanimah. Akhirnya Yusa bin Nun memanggil ketua ini ya, nakibnya dipanggil semuanya. Ketua apanya tuh? Ketua regu atau peletonnya lah. Ketua pasukan. Semua mewakili sini. Diajak jabat tangan oleh Yusa bin Nun. Satu jabat tangan dengan Yusun lolos. Yang kedua, yang ketiga lengket tangannya. Dengan tangannya Yusa bin Nun. Kata Yusa bin Nun, di tengah anggota kamu ada yang nilep ghanimah. Gimana caranya kamu ambil? Begitu juga sampai ketemu beberapa regu kelompok yang kemudian tangannya nempel dengan tangannya Yusa bin Nun. Enggak lama kemudian, ya, kemudian barang-barang itu diserahkan. Ada yang detail itu diantaranya disebutkan dalam riwayat itu oleh Nabi. Ada emas sebesar telur ayam yang kecil lah, mungkin nggak terlalu besar. Semua dikumpulkan, dikembalikan, dan baru setelah terkumpul semuanya, ghanimah itu dibakar oleh Allah dengan dikirim petir. Itu kisah seleksi pasukan yang dilakukan oleh Yusa bin Nun, yang salah satu pelajaran yang terpenting bagi kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh
Adam Sarkawi dalam salah satu bukunya, ya, bahwa dalam amal jamaah ini kita semua kader dakwah, anggota jamaah dan sebagainya, karena kita sudah komitmen beramal jama'i, maka kita harus mengerjakan, mengutamakan tugas-tugas yang memang harus dikerjakan sesuai dengan kebutuhan amal dakwah tersebut, bukan masing-masing memilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Sebab kalau masing-masing ingin sesuai dengan seleranya, nanti tugas-tugas amal jamaah itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya kira itu beberapa yang mungkin saya sampaikan karena waktunya tidak panjang di ujung, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.